Museum Nasional Indonesia berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 12, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum akibat jumlah koleksi milik salah satu organisasi ilmiah pemerintah Belanda yang terus meningkat, sampai pada akhirnya museum di Jalan Majapahit tidak dapat lagi menampung koleksinya. Sehingga, gedung baru ini digunakan sebagai tempat memamerkan, merawat, dan menyimpan koleksi. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Seringkali disebut sebagai Gedung Gajah atau Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu, hadiah dari Raja Thailand yang pernah berkunjung ke museum sekitar tahun 1871. Kadangkala juga disebut sebagai Gedung Arca karena di dalam gedung banyak tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca. Museum Nasional pada saat ini memiliki 109.342 koleksi benda budaya yang terdiri dari berbagai jenis, antara lain koleksi prasejarah, arkeologi, etnografi, seni rupa, keramik, geografi, dan relik sejarah. Pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia yang kemudian menjadi Museum Pusat, yang mana akhirnya berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Bangunan Museum Nasional Indonesia merupakan salah satu bangunan dengan gaya arsitektur klasik. Ditunjukkan dengan beberapa ciri dari arsitektur klasik yang diterapkan pada bangunan museum ini. Yang pertama, bangunan memiliki ukuran yang besar dan megah. Kemudian, elemen utama bangunan menggunakan kolom dan balok, di mana serangkaian kolom yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya pada jarak tertentu membuat suatu rangkaian kolom. Rangkaian kolom tersebut menegaskan volume di dalamnya, menandai batas zona, dan menciptakan sebuah irama. Kemudian, adanya penggunaan ornamen pada pilar-pilar, dan memiliki komposisi bangunan yang simetris dengan tata letak jendela yang teratur. Ornamen terlihat pada kolom pilar utama museum, yakni ornamen tipe Doric order yang merupakan salah satu jenis dari 3 tipe kolom Yunani. Detail bagian dari gate yang mempunyai tipe kolom Yunani yang diterapkan pada Museum Nasional ini terdiri dari bagian kepala atau kapital yang terdiri dari abacus atau bagian atas yang berbentuk kotak, echinus, bagian tengah yang berbentuk cembung, necking atau leher, dan echinus tengah yang juga berbentuk cembung. Kemudian terdapat bagian shaft atau badan yang memiliki bentuk mengecil di atas. Kemudian terdapat sedikit kurvatur dan memiliki 20 buah alur. Estetika, kemegahan, dan keindahan bangunan. Salah satu keunikan dari Museum Nasional Indonesia dapat ditemukan pada halaman depan gedung ini, yaitu ikon gajah. Museum ini memiliki ikon gajah yang terbuat dari perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Kerajaan Siam kepada Batavia selama kunjungannya pada tahun 1871. Museum ini didominasi dengan warna putih sehingga menambah kesan bersih pada bangunan ini. Museum ini terlihat sangat megah dengan gaya klasiknya yang merupakan salah satu wujud pengaruh Eropa, terutama semangat abad pencerahan yang muncul pada sekitar abad 18.
Museum Nasional ini masih mengikuti gaya arsitektur atau langgam yang sedang berlaku di negara Belanda. Hal ini dapat terlihat dari bangunan yang terlihat bersih, elegan, dan juga memiliki penampilan yang rapi. Bentuk bangunan ini terlihat simetris dengan kolom-kolom yang berdiri bebas sampai atap bangunan, di mana bangunan ini memiliki garis atap yang datar dan horizontal. Kesan megah pada bangunan ini salah satunya didapatkan dari penggunaan pilar-pilar yang berukuran cukup besar baik pada eksterior maupun interior bangunan tersebut. Pilar pada gate bangunan terlihat menggunakan tipe kolom Yunani sehingga memunculkan kesan klasik yang kuat pada bagian depan dari eksterior bangunan ini. Selain adanya pilar-pilar besar dan juga kolom-kolom klasik, penggunaan elemen-elemen samping seperti pintu dan jendela juga dibuat teratur serta menyesuaikan dengan konsep bangunan, yaitu bangunan klasik, sehingga selain menambah estetika, juga menambah kesan megah dan indah. Material bangunan. Material yang digunakan pada museum ini sebagian besar menggunakan material alami berupa batu alam berjenis batu marmer dengan proporsinya masing-masing sesuai kekuatan dan kelemahannya. Batu alam pada bangunan ini digunakan baik itu pada elemen atas, bawah, maupun samping bangunan. Contohnya pada lantai, dinding, maupun pilar bangunan tersebut. Material ini menjadi salah satu ciri dari arsitektur klasik, di mana langgam tersebut menggunakan bahan utama yang langsung diambil dari alam, contohnya batu marmer yang digunakan sebagai material penyusun atap, tiang, lantai, dan lainnya, di mana struktur marmer tersebut dibuat dengan detail yang sempurna. Tata ruang. Berdasarkan denah dari bangunan Museum Nasional Indonesia ini, dapat terlihat bahwa antara gedung lama dan gedung baru merupakan sebuah organisasi linear dengan mengulang sekuen ruang-ruang. Pada denah lantai atas bangunan membentuk organisasi linear yang mempunyai titik sumbu rotasi yang tersegmentasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengekspresikan suatu arah dan menekankan suatu pergerakan untuk pengunjung. Museum Nasional Indonesia merupakan salah satu bangunan yang sudah ada sangat lama, sehingga banyak menerapkan langgam arsitektur yang berkembang pada masa itu, yakni arsitektur klasik. Arsitektur klasik pada Museum Nasional Indonesia tidak hanya dilihat dari bentuk fisik bangunan yang banyak menggunakan pilar berupa kolom dorik yang didominasi dengan warna putih bersih yang menjadikan ciri khas bangunan dengan langgam arsitektur klasik. Penerapan langgam arsitektur klasik juga dilihat dari penataan tata ruang bangunan yang dibuat linear simetris antara beberapa ruang. Sekian pemaparan dari kelompok 12 mengenai arsitektur klasik pada bangunan Museum Nasional Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur dunia. Dan pada video ini banyak mengambil video secara tidak langsung dari YouTube maupun platform lainnya. Dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih.